Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Selamat mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita hari ini. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku telah menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, berkat kuasa Roh Kudus, Ia telah memberi perintah kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Setelah penderitaannya selesai, Ia menampakkan diri kepada mereka, dan dengan banyak tanda, Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari, Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara dengan mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika makan bersama dengan mereka, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Ia menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Katanya, "Kamu telah mendengar janji Bapa itu dariku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, pada masa inikah Engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Kamu tidak perlu mengetahui masa dan saatnya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan diberi kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi." Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, sampai sebuah awan memisahkan Dia dari pandangan mereka. Ketika mereka masih menatap ke langit setelah Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih di samping mereka dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu ini akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat Dia naik ke surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam peristiwa ini, Yesus berbicara untuk terakhir kalinya kepada para murid sebelum Ia naik ke surga. Ia berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Lalu Yesus mengatakan sesuatu yang penting, "Kamu akan menjadi saksiku." Para murid sebenarnya masih memiliki banyak pertanyaan. Mereka ingin tahu kapan semuanya dipulihkan. Mereka ingin tahu apa yang akan terjadi nanti. Namun Yesus tidak membawa mereka sibuk memikirkan waktu dan masa depan. Ia justru mengarahkan mereka kepada tugas, yaitu menjadi saksi. Lalu setelah itu, Yesus terangkat ke surga, dan para murid hanya berdiri menatap ke langit, sampai akhirnya malaikat berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit?" Kalimat ini sederhana namun dalam, karena mengikuti Kristus bukan berarti hanya terus melihat ke atas dan menunggu, tetapi belajar melanjutkan hidup sambil menjalankan apa yang Tuhan percayakan. Peristiwa ini sangat dekat dengan hidup kita, karena ada saat ketika kita juga lebih sibuk bertanya tentang rencana Tuhan daripada menjalankan apa yang sebenarnya sudah Tuhan minta dari kita.
Kita ingin tahu masa depan. Kita ingin tahu kapan hidup berubah. Kita ingin tahu kapan doa kita dijawab. Namun kadang kita lupa bahwa Tuhan juga sedang memanggil kita untuk menjadi saksinya hari ini. Dan menjadi saksi Tuhan tidak selalu berarti berbicara di depan banyak orang. Seringkali kesaksian itu terlihat dari cara kita hidup, dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita tetap memilih untuk jujur, dari cara kita mengampuni, menolong, dan membawa kasih di tengah hidup sehari-hari. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang yang tahu tentang Tuhan. Dunia membutuhkan orang-orang yang lewat hidupnya membuat orang lain bisa melihat kasih Tuhan. Dan mungkin inilah yang sering kita lupakan, bahwa setelah mengenal Tuhan, kita tidak dipanggil hanya untuk diam dan menikmati iman itu sendiri. Kita juga diutus menjadi saksi lewat perkataan, sikap, dan cara hidup kita setiap hari. Karena ketika hidup kita mulai membawa kasih, kebaikan, dan pengharapan bagi orang lain, disitulah pewartaan tentang Tuhan sungguh terjadi. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk tidak hanya mengenal-Mu dengan kata-kata, tetapi juga menjadi saksi-Mu dalam hidup sehari-hari. Penuhilah kami dengan Roh-Mu, agar melalui sikap, perkataan, dan tindakan kami, orang lain dapat merasakan kasih-Mu. Dan tuntunlah kami, agar hidup kami sungguh membawa terang dan pengharapan bagi sesama. Amin. Jangan biarkan sabda ini berhenti di kamu. Jika hari ini kamu merasa Tuhan berbicara padamu lewat bacaan ini, bagikanlah. Sebab setiap kali kamu meneruskan sabdanya, kamu sudah ikut ambil bagian dalam karya pewartaan. Semoga tersampaikan berkah dalam.